Perdukunan sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua bagian besar. Pertama adalah terawang, yang kedua terkait dengan sihir. Terawang adalah usaha manusia mencari aman dengan informasi yang berasal dari kekuatan supernatural. Kalau Anda pergi ke suatu tempat, kemudian mencari ramalan, nah itu terawang. Jadi kekuatan yang dipakai bukan kekuatan natural. Natural berarti dari kata nature, natura, bahasa latinnya alam. Kekuatan natural itu kekuatan alam, alamiah. Super itu dari bahasa latin di atas. Jadi di atas yang alamiah. Maka kekuatan supernatural atau supernatural dalam bahasa Indonesia itu seringkali mengatasi apa yang alamiah. Contohnya kalau masa depan, yang alamiah itu kita tahu masa depan atau tidak? Tidak tahu, itu alamiah. Manusia tidak pernah tahu masa depan. Tetapi kekuatan supernatural bisa menggali informasi di masa depan yang kemudian diberikan kepada seorang dukun. Namanya macam-macam, dukun, paranormal, apapun namanya. Tapi intinya itu semua dukun. Yang kedua sihir. Usaha manusia memakai sarana fisik untuk memanggil kekuatan supernatural agar kekuatan itu melakukan kehendak si pemanggil. Jadi kalau ini bukan hanya informasi, misalnya pesugihan, orang pengen menjadi kaya itu juga dengan sihir. Sarana fisik yang dimaksud itu apa? Ya ada jampi-jampi, ada mantra-mantra, ada syarat-syarat tertentu. Pengasihan itu alias pelet. Pelet itu kalau Anda mencintai lawan jenis, orang yang nggak mau, Anda datang ke dukun diberi syarat, nanti bawa rambutnya cewek itu, lalu ucapkan bul gibal gibul gedibal gedibul, takutuk takutuk bem 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 bem. Setelah kamu ucapkan begitu, ceweknya akan terpelet jatuh cinta pada kamu. Itu sarana fisik. Memanggil kekuatan supernatural itu untuk melakukan kehendak si pemanggil. Mau jadi kaya, mau orang lain jatuh cinta, naik karir, dan sebagainya. Bahkan termasuk yang mengirimkan benda-benda tajam yang disebut dengan nama santet. Apakah apapun mampu dilakukan oleh kekuatan supernatural itu? Sejauh ini boleh dikatakan tanda petik apapun mampu. Apapun mampu. Tapi itu tanda petik bukan berarti semuanya mampu, tetapi sebagian besar itu mampu. Membuat kaya itu mampu, ya, membuat lawan jenis terpikat itu mampu, naik karir itu mampu, bahkan membunuh orang lain atau melukai orang lain itu juga mampu. Itu sihir namanya. Nalarnya seperti apa? Nalarnya seperti ini. Manusia itu memerintah kekuatan supernatural. Cara memerintahnya bagaimana? Kekuatan supernatural itu diperintah dengan sarana. Sarananya itu benda, mantra, tindakan, dan macam-macam hal yang dipersyaratkan, yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh manusia. Contohnya tadi untuk pelet, bendanya misalnya sobekan bajunya si cowok atau rambutnya si cewek, lalu ada mantranya, mantra bisa diucapkan apapun lah itu, tung tang kintung plaku plaku plak dan sebagainya. Tindakan ada gerakan-gerakan tertentu, makanya kadang-kadang pakai dan sebagainya. Dan itu semua biasanya dipersyaratkan. Kalau mau ini, bendanya ini, mantranya ini, syaratnya ini. Kamu harus mengumpulkan ayam hitam, ayam kakinya 4, apalah gitu yang macam-macam lah. Mentimun yang ujungnya sekian senti atau apa saja. Kekuatan supernatural itu kalau manusia sudah memenuhi atau patuh pada sarana yang dimaksud, benda, mantra, tindakan, dan lain sebagainya itu, maka kekuatan supernatural yang dimaksud melaksanakan perintah, sehingga tujuan manusia itu tercapai. Jadi nalar dunia perdukunan adalah memerintah kekuatan supernatural berdasarkan sarana yang harus dipatuhi oleh manusia. Jadi sebenarnya di sini yang mengendalikan adalah kekuatan supernatural itu. Kayaknya manusia memerintah, tetapi sesungguhnya kekuatan supernatural itu memerintah manusia. Yang terjadi sesungguhnya sebaliknya. Kekuatan supernatural itu memberi syarat berupa benda, mantra, tindakan. Tindakan itu macam-macam. Misalnya, kalau kamu tokonya mau laku, mantranya adalah kutuk-kutuk, plaku-plaku-plaku, nanti kamu mengelilingi toko, kencing di keempat sudutnya, macam-macam loh.
syaratnya itu macam-macam. Dan dunia perdukunan selalu begitu. Sarana yang dipakai, mantra, benda, tindakan itu seringkali memang tidak nyambung dan tidak nalar kalau kita nalar dengan logika. Tapi apakah itu bekerja? Bekerja. Tergantung kekuatan supernatural yang dipakai, setinggi apa, sekuat apa, kuasanya sebesar apa. Kemudian tercapai tujuannya. Pertanyaannya adalah di bagian yang tengah itu ada kekuatan supernatural. Pertanyaan besar pertama adalah kekuatan apa itu yang dipakai? Kita hanya tahu supernatural yang di atas natura, di atas nature, non alamiah. Tapi kekuatan apa atau kekuatan siapa? Lalu yang nomor dua, menurut iman Katolik, bolehkah kita memakai kekuatan supernatural itu? Nah, ini yang akan dijawab, 1 dan 2 ini yang akan dijawab dalam pembicaraan pada malam hari ini menggunakan tinjauan Alkitabiah. Jadi pertama-tama Alkitab bilang apa terkait dengan dua pertanyaan ini mengenai kekuatan supernatural. Mari kita lihat bagaimana kekuatan supernatural bekerja. Karena nanti ada kekuatan supernatural yang berasal juga dari kekuatan ilahi. Tuhan itu supernatural juga loh, saudara-saudari. Harap diingat, ketika mengatakan supernatural, itu belum langsung menunjuk pada kekuatan apa atau siapa, itu masih umum. Seperti juga kalau kita ngomong kekuatan natural. Kekuatan natural itu kekuatan alamiah. Contohnya kekuatan angin, kekuatan api, itu natural. Kekuatan manusia itu juga natural. Kita bisa mengangkat barang 20 kilo, itu natural. Tapi kalau manusia bisa mengangkat barang 200 ton, itu supernatural. Nah, terkait dengan Tuhan tadi, Tuhan itu juga golongan supernatural, karena di atas alam, kekuatan Tuhan itu. Nah, ayat Alkitab yang akan saya tunjukkan, saya akan menunjukkan ayat Alkitab yang menggambarkan dua kekuatan supernatural yang bekerja. Ada dua kekuatan supernatural yang saling bertanding dalam kitab yang akan saya sebut ini, yaitu di dalam kitab Keluaran bab 8 ayat 1 dan seterusnya. Kita mulai dari ayat 1. Ini ceritanya mengenai Musa yang di Mesir. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Diberi tulah dengan katak. Nah, kita lanjutkan ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ini perkataan Tuhan. Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Nah, saudara-saudari, inilah yang disebut sebagai kekuatan supernatural. Tetapi kalau ayat yang disebutkan dalam ayat 5 dan 6 ini, kita tahu bahwa ini adalah kekuatan supernatural yang berasal dari Tuhan. Jadi ini kekuatan supernatural yang berasal dari Tuhan, bukan kekuatan lain. Ini jelas karena Tuhan yang memerintahkan. Ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kita lihat, ayat 6, yang membuat katak muncul adalah Harun. Kekuatan supernatural yang dipakai, kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh pada ayat 5. Tetapi kemudian ayat 7, para ahli. Nah, yang dimaksud para ahli itu siapa? Ini orang-orang Mesir yang menjadi lawan dari Harun dan Musa tadi itu. Terjemahan lain mengatakan terjemahan yang lebih tepat, yaitu BIMK ayat 7. Saya kutip di bagian bawah, terjemahan BIMK untuk menerjemahkan para ahli itu, sehingga terjemahannya lebih clear. Kita lihat, ini ayat yang sama ya, yang di atas dan yang di bawah itu ayat yang sama, hanya yang di bawah terjemahan lain yang namanya BIMK atau BIS. BIMK itu apa? Bahasa Indonesia masa kini.
garis miring BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Yang di atas terjemahan TB atau terjemahan baru. Kita lihat yang di bawah. Ini ayat yang sama. Tetapi para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka dan juga membuat katak-katak bermunculan di negeri itu. Jadi ternyata yang dimaksudkan dengan para ahli dalam Keluaran 8 ayat 7 adalah dukun-dukun negeri Mesir. Pada waktu itu Harun dan Musa, lalu Harun mengeluarkan katak, dukun-dukun Mesir juga mengeluarkan katak. Jadi sebenarnya dua kelompok ini atau dua kubu ini sama-sama dapat mengeluarkan katak. Maksudnya adalah dukun-dukun Mesir mau bilang kami juga bisa kalau cuman kayak gitu, kami juga punya kekuatan. Pertanyaannya adalah yang dipakai oleh para dukun Mesir kekuatan supernatural yang mana? Kalau yang dipakai Harun jelas itu kekuatan Tuhan karena dalam ayat 6 Harun melakukan atas perintah Tuhan. Jadi ini ada dua kekuatan supernatural tentu saja yang saling berlawanan. Kita lihat selanjutnya. Ini masih sambungan yang tadi, ayat 17. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi Harun masih menggunakan supernatural dari Tuhan membuat nyamuk. Ayat 18, para ahli, ingat para ahli itu yang dimaksud dukun-dukun Mesir. Maka harus dibaca, dukun-dukun Mesir itu pun, nah begitu terjemahannya, parafrasenya begitu, dukun-dukun Mesir itu pun membuat yang demikian juga. Dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Jadi pada saat membuat katak tadi itu mereka bisa. Mereka membuat katak bermunculan, tetapi ketika membuat nyamuk mereka tidak bisa. Rupanya kekuatan supernaturalnya kalah dengan yang dipakai Harun. Masih lanjutannya. Berfirmanlah Tuhan, jadi ini masih Tuhan, kepada Musa dan Harun, dan seterusnya. Ayat 9 langsung, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung, dan seterusnya. Lagi-lagi, kekuatan supernatural dari Tuhan. Kemudian selanjutnya, Keluaran 9 ayat 11. Ayat 11 ya. Ahli-ahli itu, dukun-dukun itu, ya, tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, bisul-bisul besar itu barah maksudnya, sehingga ahli-ahli itu pun, ingat ahli-ahli dukun-dukun Mesir itu juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Nah, inilah pertempuran dua kekuatan. Kita tahu pada ayat 11 tadi, para ahli, terjemahan BIMK saya munculkan kembali, supaya jelas. Ayat 11 kita lihat dalam terjemahan BIMK. Para ahli sihir. Nah, tadi sudah saya katakan, perdukunan cabangnya dua, terawang dan sihir. Jadi para ahli sihir, para dukun. Dukun Mesir yang dimaksud. Tidak bisa menghadap Musa dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa di dalam kitab Keluaran, ketika Musa dan Harun diutus ke hadapan Fir'aun untuk membebaskan orang Mesir, ada pertempuran dua kekuatan supernatural. Yang pertama kekuatan supernatural ilahi, yaitu Tuhan. Yang kedua, yang dipakai para dukun. Yang kita akan mendeteksi kekuatan siapa itu. Tentu saja yang dimaksud kita sudah langsung bisa menduga kekuatan supernatural yang dipakai para ahli sihir adalah kekuatan supernatural yang melawan Tuhan. Tidak mungkin kekuatan supernatural yang setia atau menyembah Tuhan, karena gunanya adalah untuk menghadapi kekuatan supernatural dari Tuhan yang dipakai oleh Harun. Jadi ini ada dua kekuatan. Yang melawan Tuhan itu siapa? Kuasa jahat, kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa setan-setan. Nah, itulah yang terjadi dalam kitab Keluaran sebenarnya sudah berisi juga mengenai perdukunan. Mungkin selama ini Anda membaca dengan melewatkan begitu saja, tidak apa-apa. Justru ketika tema kita sekarang perdukunan, kita bisa melihat kitab Keluaran sudah menceritakan kepada kita bagaimana dukun-dukun itu pun menyerang Musa dan Harun ketika mereka diutus untuk menghadap Fir'aun.
Selesai. Ini saya mau menceritakan sebagai awalan pertempuran dua kekuatan supernatural. Maka saudara-saudari, secara singkat, kalau kita membuka perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata segala perdukunan dilarang keras. Bukan hanya dilarang, tapi dilarang keras. Terawang, sihir, dan segala macam anak pinaknya tadi tidak punya tempat satupun dalam Alkitab untuk diizinkan. Artinya, dilarang itu pun pakai dilarang keras. Tidak hanya dalam perjanjian lama, nanti perjanjian baru juga mengulang kembali mengenai itu. Jadi artinya sejak awal, bahkan sejak zaman umat perjanjian lama, Alkitab memberitahu umat Tuhan perdukunan dalam bentuk apapun, entah terawang atau sihir atau kategori yang kecil-kecilnya itu, semuanya dilarang. Kita akan lihat dalam perjanjian lama yang pertama dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah. Lihat, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi di sini, ketika ada ajaran, apabila orang berkata, itu maksudnya kalau orang ngajari kamu minta petunjuk pada orang peramal sana. Maka jawablah, mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi, ini yang bagian pertama dari terawang. Ini terawang tadi itu. Roh peramal dan macam-macam hal tadi itu, perdukunan bagian terawang. Mencari info melalui kekuatan supernatural, yaitu kuasa yang melawan Allah. Karena dikatakan, bukankah patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Jadi berlawanan. Jadi artinya roh peramal menggunakan kekuatan yang bukan Allah. Ini pertama dalam kitab Yesaya 8:19. Selanjutnya dalam terjemahan BIMK ini lebih jelas lagi bagaimana ini ayat yang sama ya. Saya akan bacakan ayat 20. Jawablah begini. Dengarkanlah ajaran Tuhan. Orang yang tidak bicara sesuai dengan ajaran itu tidak mempunyai harapan. Maksudnya yang tidak bicara sesuai harapan itu maksudnya apa? Ajaran Tuhan itu apa? Ayat 19. Kita lihat, ini sangat harafiah. Orang-orang akan menyuruh kamu meminta petunjuk dari dukun-dukun. Nah, ini dalam terjemahan lain ya. Ayat 19 yang saya tampilkan terjemahan TB, sementara dalam terjemahan BIMK lebih kurang harafiah tetapi lebih jelas. Orang-orang akan menyuruh kamu meminta petunjuk dari dukun-dukun dan seterusnya. Tapi dikatakan, dengarkan ajaran Tuhan. Jangan, gampangnya begitu. Jangan ke dukun, tapi ke Tuhan. Jadi sudah sangat jelas. Sebenarnya kita semua sudah tahu jawabannya. Tapi gunanya pertemuan ini adalah mencari landasan-landasan Alkitabiah, sehingga kita tahu di mana dilarangnya. Sekarang Yesaya 44 ayat 25. Akulah Tuhan yang menggagalkan ramalan tukang peramal dan mempermainkan tukang tenung-tenung. Ini dua kategori ya. Tukang peramal berarti terawang, tukang tenung berarti sihir. Dua kategori yang saya tadi sebutkan di awal dalam dunia perdukunan tadi. Tukang peramal. Tukang peramal itu adalah terawang, tukang tenung itu sihir. Nah, itu. Jadi dalam Yesaya 44:25 sudah dikategorikan dua hal itu. Selanjutnya ini agak panjang, saudara-saudari. Yesaya 47:12 dan seterusnya. Kita lihat. Bertekunlah saja dengan semua mantra dan sihirmu yang merepotkan engkau sejak masa kecilmu. Siapa tahu itu berguna bagimu untuk menakut-nakuti musuhmu. Engkau payah karena banyaknya nasihat. Suruhlah peramal-peramal tampil menyelamatkan engkau. Mereka yang telah meneliti segala penjuru langit. Ya. Ini bahasanya kayaknya suruhan atau perintah, tetapi ini bukan. Ini bukan perintah. Ini seperti sindiran bahasa ini. Karena kalau kita membaca ini tidak tepat, nanti malah salah. Ada loh Romo ayatnya, kita malah disuruh ke peramal. Di mana ayatnya? Yesaya 47 ayat 13. Bacakan. Suruhlah peramal-peramal. Wah, berarti boleh Romo, kita disuruh ke peramal-peramal. Koplak.
Ini sindiran, bahasanya konteksnya sindiran. Kalau bahasa Sunda ini namanya nyungkun. Kalau bahasa Jawa lebih tepat. Kalau Anda tahu bahasa Jawa, ini namanya ngelulu. Ini ngelulu, orang dilulu. Maksudnya larangan tetapi dibuat seperti perintah. Contohnya, ada anak main lumpur, harusnya jangan main di lumpur. Tapi bapaknya bilang, udah aja kamu main di lumpur sana. Padahal maksudnya itu dilarang, tapi dengan bahasa menyuruh. Nah, konteksnya ini. Jadi bukan berarti Alkitab memerintahkan kita untuk pergi ke peramal, bukan. Itulah gunanya membaca Alkitab dengan benar. Selanjutnya, kalau konteksnya dengan ayat 13 nyambung ke 14 baru jelas. Lihat, mereka itu siapa? Dukun-dukun, seperti jerami yang dimakan api. Tak dapat mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah faedah para peramal bagimu yang merepotkan engkau. Masing-masing pergi mendengarkan engkau, tak ada yang datang untuk menolong. Nah, ini bahasa ngelulu, bahasa nyungkun, bahasa nyindir. Peramal-peramal dan sebagainya itu sesungguhnya kan nggak bisa menolong kamu. Hai Israel, itu maksudnya. Selanjutnya dalam Ulangan 18, 10 dan seterusnya. Ini lebih jelas lagi dengan merinci. Di antaramu janganlah, ini harafiah sekarang, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ini tumbal. Ataupun seorang yang menjadi petenung, tukang sihir, peramal, seorang penelaah, dan seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Jadi harafiah sekali dalam Ulangan 18 ayat 10 dan seterusnya, jangan, rinciannya banyak, tapi kalau diringkas ya dua tadi, jangan menjadi ahli terawang, jangan menjadi ahli sihir, bahkan jangan datang kepada mereka. Karena keterangan bagian ayat 11, bertanya itu pun dilarang kepada arwah, kepada roh peramal. Lalu ayat 11 selanjutnya, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah itu dia. Ayat 12 memberi keterangan yang sangat jelas, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa kok ini kekejian? Karena berpaling dari Tuhan dengan percaya kepada roh-roh lain yang melawan Tuhan. Kita tahu itu kekuatan jahat, kekuatan setan. Ini terjemahan yang lain dalam BIMK lebih jelas lagi. Jangan jadi tukang ramal, mencari pertanda-pertanda, memakai jampi-jampi, ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Nah itu dia. Ayat 12, perbuatan-perbuatan itu jahat, dibenci oleh Tuhan. Dalam Yeremia, kita lihat, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru tenungmu, juru mimpimu, sama. Tukang ramal, tukang sihir, dan seterusnya. Kita lihat. Mereka bernubuat palsu. Nah, mereka bernubuat seakan-akan menyampaikan masa depan. Ramalan. Tapi itu palsu karena bukan datang dari Tuhan. Ini terjemahan yang berbeda, yaitu dalam BIMK. Mereka mengaku menerima petunjuk dari mimpi, roh-roh halus dengan memakai kekuatan gaib. Ayat 10 jelas sekali, mereka menipu kamu. Jadi, ternyata penipuan belaka yang dikatakan Alkitab, petunjuk macam-macam itu, terawang dukun, petunjuk roh halus, kekuatan gaib, Tuhan katakan Yeremia 27 ayat 10, mereka menipu kamu. Jadi kita sedang ditipu. Maka dalam Mika 5 ayat 11 Tuhan katakan, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi. Kalau terjemahan lainnya berbunyi, jimat-jimatmu dilarang, tukang ramalmu disingkirkan. Itu tadi perjanjian lama ya, sekarang kita buka perjanjian baru. Apakah perjanjian baru meneruskan larangan dalam perjanjian lama itu atau tidak? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 8, ayat 9 dan seterusnya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir. Jadi ada Simon penyihir.
menakjubkan. Saya ulangi, menakjubkan maksudnya, membuat takjub rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan seterusnya. Ayat lanjutannya, mereka mengikuti Simon, karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus, dan seterusnya. Jadi awalnya memuja-muja tukang sihir, dukun yang bernama Simon si dukun. Tapi ternyata kemudian orang-orang Samaria percaya kepada Filipus. Ini Filipus diakon yang dimaksud pada kisah para rasul ini. Dibaptis menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi pengikut agama jalan Tuhan. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Jadi dukunnya itu juga beriman. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Wah, dia percaya, beriman, tapi kemudian dia hanya melihat tanda-tanda mukjizat yang terjadi. Jadi dia ngintil, bahasa Sundanya. Bahasa Jawanya ngintil, ngikut Filipus diakon, lihat, wah hebat sekali ya. Lalu Simon berpikir lain, saudara-saudari. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi dan seterusnya, ia menawarkan uang kepada mereka, kepada rasul-rasul, serta berkata, nah ini pikirannya masih pikiran dukun. Jadi Simon dukun ini sudah menjadi Katolik, sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, sudah menjadi orang Kristianos, sudah menjadi pengikut agama jalan Tuhan, tetapi pikiran perdukunannya masih menguasai. Buktinya ayat 19. Berikan juga kepadaku kuasa itu. Nah ini mahar itu loh. Nanti dikasih duit ada maharnya diberi kuasa. Supaya jika aku menumpangkan dan seterusnya. Ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi bagi Simon, pencurahan Roh Kudus itu tidak lain adalah usaha manusiawi. Seperti mantra dan sebagainya tadi itu. Jadi pikirannya itu masih pikiran dukun meskipun sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan sampai sekarang ada orang-orang seperti itu di antara kita. Baptisnya Katolik, namanya Katolik, ke gereja juga, doa rosario juga, ke dukun iya. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasahlah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka dan seterusnya dan seterusnya. Ini kejahatan. Maka dikatakan Petrus dalam ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Nah itu dia ya. Sebab kulihat hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat oleh kejahatan. Jadi orang pengikut Kristus yang mengaku sudah percaya beriman, tetapi masih mempraktekkan, masih berpikiran, masih mengikuti hal-hal yang seperti itu, rupanya dikatakan empedu yang pahit. Alkitab katakan empedu yang pahit. Jadi kalau Anda rajin doa rosario tetapi juga rajin bermantra-mantra untuk membuat toko Anda laris atau karir Anda maju, pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sahari atau gunung manapun, Tangkuban Perahu atau manapun, Gunung Kemukus dan macam-macam manapun terserah, saya juga nggak terlalu tahu, Anda adalah empedu yang pahit, saudara-saudara. Dikatakan hatimu telah seperti, ini bagaikan empedu yang pahit. Empedu yang pahit itu apa? Orang Katolik yang menggunakan perdukunan. Itu empedu yang pahit. Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 8 ayat 22. Maka dikatakan, bertobatlah dari kejahatanmu. Berarti perjanjian baru menggarisbawahi ajaran perjanjian lama bahwa praktek perdukunan apapun bentuknya itu kejahatan. Alkitab perjanjian lama tadi mengatakan apa? Kekejian. Keji. Jadi keji kepada Tuhan. Alkitab perjanjian itu mengatakan kejahatan, empedu yang pahit. Simon bertobat atau tidak? 24. Hendaklah kamu berdoa, tolong doa, supaya jangan terjadi dan seterusnya. Rupanya dikatakan Simon ada arah pada bertobat. Selanjutnya, Kisah Rasul 13, ini maju, ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu.
Gubernur memanggil Barnabas dan Saulus. Jadi mereka itu siapa? Barnabas dan Saulus atau Paulus. Bertemu dengan orang Yahudi namanya Bar Yesus, seorang dukun. Tetapi Elimas, ayat 8, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Nah, itu siapa Elimas? Elimas itu ya Bar Yesus tadi. Bar Yesus itu nama Ibraninya, Elimas itu nama Yunaninya, alias. Jadi Bar Yesus alias Elimas. Tukang sihir itu, dukun itu, menghalang-halangi mereka. Disihir, ya, di mantra-mantrai. Ayat 9, tetapi Saulus, yang disebut juga Paulus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis. Jadi rupanya menggunakan praktik perdukunan itu anak iblis. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 10. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, kejahatan, musuh segala kebenaran. Nah itu dia. Jadi ini peringatan-peringatan yang disampaikan kepada kita. Elimas alias Bar Yesus tadi, dukun, tukang sihir, lalu dikatakan, hai anak iblis. Jadi orang Katolik yang menggunakan dukun, anak iblis. Alkitab katakan, penuh kejahatan, musuh kebenaran. Nah itu dia. Ayat 11. Lihatlah sekarang tangan Tuhan menimpa engkau dan seterusnya dan seterusnya. Dan betul orang itu menjadi buta. Menjadi buta bukan dengan kekuatan sihir, tetapi dengan kekuatan supernatural yang datang dari Allah, yang digunakan oleh Paulus. Karena dikatakan, ini Paulus yang berkata, tangan Tuhan menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Jadi Paulus tidak menggunakan kekuatan supernatural iblis, tapi supernatural Tuhan. Dikatakan orang itu rebah, lalu harus dituntun ke sana ke sini. Selanjutnya ayat 13. Beberapa tukang jambi Yahudi, nah, tukang jambi ini ya, aku menyumpahi engkau dan seterusnya. Jadi tukang jambi itu apa? Nggak jelas kalau terjemahan TB. Tapi saya kutipkan terjemahan BIMK. Ini ayat yang sama ya. Kisah Rasul 19 ayat 13. Apa itu tukang jambi? Dukun. Terjemahan BIMK sangat jelas. Ada beberapa dukun Yahudi. Jadi tukang jambi itu dukun. Nah kita lihat saudara-saudari, bagaimana dukun-dukun itu juga tidak mampu. Kita lihat ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya. Jadi rupanya harus dimusnahkan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mempraktekkan sihir tadi, dukun-dukun dan menggunakan jasa dukun dan sebagainya tadi itu diceritakan di dalam ayat 19, Kisah Rasul 19 ayat 19, mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya. Maksudnya kitab apa? Kitab mantra-mantra. Kitab-kitab hitungan, kitab-kitab tenung, kitab sihir, kitab terawang, dan sebagainya. Lalu membakar di depan mata semua orang. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan. Jadi menyingkirkan praktek perdukunan, itu membuat makin tersiarlah firman Tuhan. Artinya, kalau dibalik, mempertahankan praktek perdukunan menghambat firman Tuhan. Kalau disimpulkan dari ayat 20 ini, kesimpulan terbalik. Dengan jalan ini, maksudnya apa jalan ini? Dengan jalan menyingkirkan praktek perdukunan tadi. Tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Apa yang dimaksudkan makin berkuasa? Firman Tuhan yang makin berkuasa. Kalau kesimpulannya dibalik, kalau tidak melakukan jalan ini, maksudnya tidak menyingkirkan perdukunan, maka kuasa Tuhan menjadi tidak berkuasa atas kita. Firman Tuhan tidak berkuasa, tidak tersiar. Artinya ketika Anda orang Katolik menggunakan perdukunan, menurut alusi dari Kisah Rasul 19 ayat 20, Anda menghambat tersiarnya firman Tuhan. Dan membuat firman Tuhan tidak punya kuasa. Apakah firman Tuhan tidak punya kuasa? Apakah bisa tidak punya kuasa? Bisa. Kalau Anda menghambat kuasa itu. Dengan apa? Dengan melakukan sihir, terawang, pendek kata, perdukunan. Melakukannya atau menggunakannya? Dua-duanya. Melakukannya dan menggunakannya sama-sama saja. Ini Wahyu 21, ini masih nas-nas yang melarang itu.
Tetapi orang-orang penakut dan seterusnya, tukang-tukang sihir dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kitab Wahyu mengatakan pengguna sihir dari perdukunan dan sebagainya tadi itu yang sudah dirinci, mati 2 kali. Apa artinya? Masuk neraka. Kenapa kok bisa begitu? Anak iblis. Tadi disebut ya dalam Kisah Rasul. Nah, ini terjemahan yang lain dalam Wahyu 21 ayat 8. Terjemahan yang pertama itu TB, masih agak samar, tetapi lebih harafiah. Yang terjemahan yang kedua terjemahan dinamis, tetapi lebih jelas. Wahyu 21:8 menurut terjemahan BIMK. Orang-orang yang memakai ilmu-ilmu gaib yang saya tebal. Jadi memakai ilmu-ilmu gaib berarti menggunakan jasa perdukunan, mempraktekkan perdukunan. Kematian tahap kedua. Kematian tahap kedua itu artinya apa? Kematian setelah kematian. Nah, itu maksudnya apa? Ini bahasa simbolis. Kematian setelah kematian itu bahasa simbolis, nyemplung neraka. Itu maksudnya. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir sama ya. Tidak mendapat bagian, tinggal di luar kota suci. Terjemahannya ini lebih dinamis dalam terjemahan BIMK ayat yang sama ya, Wahyu 22 ayat 15. Orang-orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, semua orang itu tempatnya di luar kota. Luar kota yang dimaksud itu apa? Kota Yerusalem surgawi. Ini kiasan, maksudnya surga. Saudara-saudari, pertanyaan besarnya tadi terjawab. Jawaban atas tanda tanya di depan tadi. Lalu kekuatan supernatural yang dipakai dalam perdukunan tadi itu kekuatan siapa? Kekuatan iblis dan roh jahat. Itulah kenapa larangannya begitu kuat. Lalu kalau demikian, bolehkah kita menggunakannya? Tidak, tentu saja. Karena kekuatan supernatural yang dipakai adalah kekuatan supernatural dari iblis yang melawan Tuhan, maka dilarang. Bagian terakhir dari obrolan ini adalah, ini agak praktis, sudah keluar dari Alkitabiah, tetapi ini dapat menjadi pedoman untuk Anda. Di dalam dunia perdukunan dibedakan dukun hitam dan dukun putih. Ya. Ini praktis, Anda dapat memakai pedoman ini. Sangat praktis, tapi sangat akan mencerahkan. Karena banyak orang sesat pikirannya melalui ini. Dalam dunia perdukunan sampai hari ini dibedakan dukun hitam dan dukun putih. Banyak orang berpendapat kalau dukun hitam jangan, kalau dukun putih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini putih ilmunya. Katanya begitu. Bedanya apa hitam dan putih? Begini, kalau hitam itu untuk melukai, untuk menyerang. Jadi menggunakan serangan. Artinya apa? Tenung, teluh, santet, dan sebagainya itu dukun hitam. Tapi kalau dukun putih itu untuk apa? Tidak untuk melukai, tapi untuk hal-hal yang positif. Ya, pelet itu kan positif, nggak melukai kok, nggak ada yang dilukai. Kalau saya menjadi kaya itu kan nggak ada yang dirugikan. Pesugihan dan nggak apa-apa itu. Ini putih, bahkan termasuk untuk penyembuhan. Apakah roh jahat bisa menyembuhkan? Bisa. Karena roh jahat itu malaikat. Malaikat Santo Rafael bisa membawa kesembuhan yang datang dari Tuhan. Maka roh-roh jahat yang adalah malaikat juga sama. Malaikat yang jatuh membawa kesembuhan. Jadi dukun hitam dan dukun putih itu hanya berbeda dalam cara kerja. Yang satu menyerang dan melukai, yang satu lebih positif dalam cara kerjanya. Membangun, katakanlah begitu. Namun, Anda garis bawahi baik-baik. Saya akan bicara dengan sangat jelas dan gamblang, namun kekuatan supernatural yang mereka pakai, baik dukun hitam maupun dukun putih, aliran hitam maupun aliran putih, hanya beda metode dan cara kerjanya, namun kekuatan supernatural yang dipakai sama. Kekuatan apa atau kekuatan siapa? Iblis dan roh-roh jahat. Kok bisa begitu, Romo? Ya memang begitu. Yang dipersoalkan itu bukan metode atau tindakannya. Bukan soal melukai, menyerang atau tidak. Tapi kekuatan supernatural yang dipakai di balik itu. Dan ini banyak orang Katolik tersesat
Anak itu nggak apa-apa kalau itu aliran putih. Kalau aliran putih itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagaimana? Kalau yang dipakai adalah kekuatan iblis dan roh jahat. Apakah nggak apa-apa? Ya apa-apa. Alkitab mengatakan anak iblis bertobatlah melawan tersiarnya firman Tuhan. Nah, bagian terakhir ini tidak alkitabiah tetapi praktis untuk membekali Anda nanti untuk bagian kedua, yaitu tinjauan kateketis, dan semoga ada bagian ketiga tinjauan praktis. Maka saya mengakhiri pembicaraan ini supaya nanti kita bisa masuk ke tanya jawab, dan saya mohon supaya tanya jawabnya juga terarah ke soal-soal alkitabiah dulu. Karena ini dibahas dulu dasar-dasarnya sehingga nanti kita bisa masuk ke soal kateketis. Kalau kateketis maksudnya apa? Landasan KGK, ya, Katekismus Gereja Katolik. Kalau praktis itu apa? Ya dalam praktek. Kalau nanti yang soal-soal praktis kita baru nanti ya. Sekarang yang landasan-landasan alkitabiah dulu dicerna, diulas lagi. Meskipun sebenarnya jawabannya jelas, tapi sekarang kita tahu bahwa sejak zaman Perjanjian Lama, zaman Musa, nyambung sampai zaman para rasul, konsisten. Dalam hal apa? Melarang penggunaan perdukunan dan anak pinaknya. Kenapa? Karena kekuatan yang dipakai, kekuatan iblis. Itu ditempatkan dalam kerangka melanggar perintah pertama. Perintah pertama itu terkait dengan penyembahan kepada Tuhan. KGK 2110. KGK 2110. Bunyinya seperti ini. Perintah pertama melarang menghormati Allah-Allah lain di samping Tuhan Yang Esa yang telah mewahyukan diri kepada umatnya. Ia melarang tahayul dan ketidakpercayaan. Tahayul boleh dikatakan suatu religiusitas yang berlebihan dan tidak normal. Ketidakpercayaan terlalu sedikit. Satu kebiasaan buruk yang berlawanan dengan keutamaan menghormati Allah. Jadi ada perintah pertama yang melarang menghormati Allah-Allah lain. Karena perdukunan itu terawang menggunakan kekuatan supernatural yang bukan Allah, berarti itu Allah lain, ilah yang lain. Karena sihir juga menggunakan kekuatan supernatural yang bukan Allah, maka itu merupakan pelanggaran pada perintah pertama. Berarti menghormati ilah lain, bahkan menyembah ilah yang lain. Ilah lainnya itu apa? Ya, kekuatan supernatural yang bukan Allah. Kekuatan supernatural yang bukan Allah itu pasti iblis. Karena kalau malaikat menggunakan kuasa Allah, dan malaikat tidak bisa diperintah dengan menggunakan sihir ataupun terawang. Hanya setan, iblis, dan bala tentaranya, yaitu para malaikat yang jatuh, itu yang bisa diperintah dengan sihir dan terawang. Jadi ini kerangka dasarnya. Yang kedua, Tuhan itu melarang tahayul dan ketidakpercayaan. Dua-duanya ekstrim. Tahayul itu berlebihan. Ketidakpercayaan kekurangan. Kalau kita lihat teksnya yang lengkap tadi, dikatakan tahayul itu berlebihan. Ketidakpercayaan itu kurang. Itu begitu. Anda kurang percaya itu juga tidak bagus. Anda berlebihan percaya sehingga menjadi tahayul. Ada banyak tahayul di dunia ini dan ada banyak tahayul dalam macam-macam budaya, itu juga keliru. Tahayul selalu ditentang oleh gereja, bahkan kalau kita mengucapkan janji baptis atau mengulangi janji baptis pada malam Paskah, tahayul salah satu yang ditolak karena terkait dengan setan. Nah itu saudara-saudari, terkait perdukunan pasti terkait dengan setan. Tahayul nyambung perdukunan, nyambung ke setan, begitu. Itu kerangka dasarnya ya, KGK 2110. Lalu sekarang yang lebih rinci, langsung merujuk pada hal-hal terkait dengan perdukunan. KGK rinci sekali di dalam KGK 2115, kemudian 1617. Jadi ada 3 artikel yang padat sekali tapi muatannya banyak sekali. Isinya sangat padat. Kita akan dalami dalam KGK 2115. Bunyi panjangnya akan saya bacakan dulu, kemudian nanti rinciannya yang berbunyi setiap bagian akan saya jelaskan. Allah dapat mewahyukan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus yang lain. Tetapi sikap Kristen ialah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi dan menjauhkan diri dari tiap rasa ingin tahu yang tidak sehat.
Siapa yang kurang waspada dalam hal ini, bertindak tanpa tanggung jawab. Nah, ajaran ini diawali dengan suatu keterangan mengenai nubuat. Bahwa Allah dapat menyampaikan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus lain. Misalnya para rasul dan orang-orang suci yang lain. Itu suatu wahyu mengenai masa depan, tapi itu sama sekali bukan ramalan, itu berbeda. Ramalan memang mengetahui masa depan. Ramalan memang ingin tahu mengenai masa depan. Ramalan memang info tentang masa depan. Nubuat juga iya, info tentang masa depan. Tetapi ini dua hal yang berbeda. Nubuat berasal dari Allah, ramalan tidak. Karena ramalan berasal dari kekuatan supernatural yang lain, yaitu jelas iblis. Nah ini kerangka dasarnya. Dan kemudian kerangka dasar yang tidak kalah penting adalah bagaimana sikap seorang Kristen tentang masa depan. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Bagaimana sikap seorang Kristen mengenai masa depan. KGK 2115 yang tadi panjang, sekarang saya kutip bagian pendeknya. Sikap Kristen ialah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Dan memang keterbatasan kita sebagai manusia tidak mengetahui masa depan. Itulah kenapa karena kita tidak dapat menjangkau masa depan dengan pikiran terbatas kita, maka kita menyerahkan dengan penuh kepercayaan. Bukan ingin tahu yang berlebihan sampai menggunakan kekuatan supernatural yang lain itu. Ingin tahu tentang masa depan itu tidak masalah kalau caranya adalah cara natural. Natural itu menggunakan perhitungan, prediksi, itu tidak soal. Karena itu natural, menggunakan daya pikir manusia. Yang disebut misalnya weather forecast ya, ramalan cuaca itu bukan ramalan dalam arti menggunakan kekuatan supernatural. Ramalan cuaca itu lebih tepatnya perakiraan cuaca. Itu menghitung arah angin, ketebalan mendung dan apa sebagainya ya. Jadi ini natural kalau ini. Ada ilmunya BMKG dan sebagainya. Misalnya nanti akan hujan enggak, berapa jam ke depan atau besok akan hujan enggak. Maka istilah yang tepat adalah perakiraan. Jadi yang tidak disetujui oleh gereja adalah ingin mengetahui masa depan dengan kekuatan supernatural. Yang lain tentu saja. Nah ini konsep dasarnya. Yang kedua, ini juga penting sekali. Sikap Kristen ialah, ini sikap seorang Kristen tentang masa depan. Tadi yang pertama, menyerahkan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelenggarakan. Yang kedua, menjauhkan diri dari tiap rasa ingin tahu yang tidak sehat. Rasa ingin tahu itu baik, tetapi di suatu titik rasa ingin tahu tidak sehat. Contoh, saya beri contoh langsung supaya praktis. Ayah Anda meninggal, lalu Anda ingin tahu ayah saya ada di mana ya? Maka Anda undang dukun untuk tahu ayah saya di surga atau di neraka. Nah ini keingintahuan yang sudah tidak sehat, karena dalam ajaran Katolik kita tahu begitu orang meninggal diputuskan atau surga atau neraka. Kalau surga jalannya dua langsung, namanya langsung kudus, dua purgatorium. Tidak usah perlu tahu, karena memang itu hak prerogatif Allah. Ada banyak orang mengundang dukun untuk tahu, sekarang papi saya ada di mana. Apalagi ini sudah campur dengan budaya Jawa, budaya Chinese, dan macam-macam. Karena setiap kebudayaan di dunia ini sangat erat dengan hubungannya dengan dunia orang mati. Jadi macam-macam ritual ini dan itu yang katanya bisa tahu nasib yang di sana sesungguhnya adalah penipuan. Tipu muslihat bukan oleh manusia, tetapi oleh roh jahat. Karena dukunnya pun ditipu. Karena yang mengaku papahnya itu adalah roh jahat yang menyamar. Jadi dukunnya pun tertipu. Kalau dukun yang menuntun Anda tertipu, apalagi Anda jauh lebih tertipu lagi. Nah ini yang dimaksud rasa ingin tahu yang tidak sehat. Anda buka toko. Sebenarnya dengan cara natural biasa saja itu bisa. Prediksi, itu tempat strategis atau tidak, pangsa pasar bagaimana, itu namanya pingin tahu yang sehat. Orang kebutuhannya di situ apa dan macam-macam. Tapi ketika Anda datang ke dukun, mbah dukun atau kong,
ini nanti gimana toko saya, lalu diumik-umik, jampi, oh tenang begini. Nah itu rasa ingin tahu yang disebut tidak sehat. Nah ini, jadi seorang Kristen harus menjauhkan diri dari rasa ingin tahu yang tidak sehat. Rasa ingin tahu itu sehat pada porsinya. Tapi kalau porsinya sudah supernatural, itu tidak sehat. Rasa ingin tahu yang natural selalu sehat. Tapi yang supernatural dimanfaatkan roh jahat untuk kekalahan kita. Itu tadi 2115. Dua hal tadi ya, mengenai sikap Kristen tadi. Dicatat baik-baik. Menyerahkan masa depan penuh percaya. Yang kedua, jangan ingin tahu dengan tidak sehat. Karena sangat berbeda ramalan dan nubuat. Ini baru konsep awalnya, konsep dasar 2115. Sekarang 2116 sudah lebih praktis. Agak panjang saya bacakan. Segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel atau petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula, keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih, yang hanya kita berikan kepada Allah. Nah itu tadi KGK 2116. Sangat praktis. Sangat praktis. 2115 konsep dasarnya. 2116 lebih praktis. Bahkan dirinci apa-apa saja yang ditolak. Tidak hanya cukup yang umum, tapi juga di situ dirinci beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat ya, pelan-pelan. Tadi ini kan konsep awalnya, kemudian 2116 rinciannya. Panjang, tapi saya akan penggal-penggal sedikit. Segala macam ramalan harus ditolak. Ini kalimat pertama dari KGK 2116. Artinya, seorang Katolik itu jatuh ke dalam pelanggaran terhadap perintah pertama kalau melakukan ramalan. Jadi dikatakan segala macam. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut forms, semua bentuk, ya segala macam semua bentuk. Latinnya juga forma, semua bentuk ramalan yang ingin mengetahui masa depan harus ditolak. Artinya seorang Katolik tidak pernah boleh mengikuti ramalan dalam bentuk apapun. Ini KGK luar biasa pernyataan ini, mengingatkan setiap orang Katolik. Kemudian yang lebih bagus adalah dirinci, yang tidak boleh itu apa? Jadi ramalan, kemudian rinciannya, mempergunakan setan dan roh jahat. Jadi meramal dengan tanya kepada setan dan roh jahat, itu tidak boleh. Pemanggilan arwah, memanggil roh-roh orang mati, yang sebenarnya kita tahu, di balik pemanggilan arwah itu ada setan yang selalu menyamar dalam diri orang yang meninggal. Jadi sebenarnya pemanggilan arwah tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah kembali ke nomor satu, mempergunakan setan dan roh jahat tanpa orangnya tahu. Dikibulin. Jadi pemanggilan arwah itu tidak lain adalah pemanggilan setan. Karena yang tampak sebagai arwah, yang muncul sebagai arwah, sesungguhnya roh jahat yang menyamar. Jadi itu pengibulan luar biasa. Tipu muslihat yang tidak banyak orang tahu. Dan semoga setelah Anda mendengar ini Anda tahu. Yang ketiga, tindakan-tindakan lain yang membuka tabir masa depan. Jadi ini prinsip umumnya tadi kemudian diturunkan dalam cabang-cabang yang lebih kecil. Kemudian bagian selanjutnya lebih rinci lagi, horoskop. Nah itu horoskop itu dilarang. Astrologi itu dilarang. Astrologi menggunakan ilmu perbintangan itu ya, kalau bintang ini ketemu ini nanti pengaruhnya begini ya. Horoskop, ya bahwa pergerakan benda-benda langit mempengaruhi bumi itu betul. Mempengaruhi iklim, mempengaruhi cuaca dan sebagainya itu betul. Misalnya pergerakan bulan saja mempengaruhi pasang surut dan sebagainya. Tapi itu tidak mempengaruhi nasib manusia, saudara. Mempengaruhi alam itu betul.
Alamnya bisa sama, nasib orang bisa berbeda. Lalu bagaimana mungkin kita menghitung dalam jangka waktu begini lalu nasibnya sama? Kan itu konyol sebenarnya. Jangka waktu sebulan gitu ya. Ini orang yang Gemini atau apa begini semua. Orang ini berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda. Bagaimana bisa sama? Jadi dirinci horoskop, astrologi, membaca tangan. Nah, membaca tangan. Membaca tangan ya, ini banyak terjadi. Tolong ini tangannya ini garisnya coba ini, saya sering dibaca itu. Nih tangan saya ini berbeda saudara-saudari, Anda lihat nih. Saya sering dibaca, waduh Romo itu garisnya tegas apa? Saya bilang itu hanya karena lipatan pada saat saya di dalam rahim mama saya kan menekuk begitu lalu lipatannya menghasilkan garis tangan. Sesimpel itu, as simple as that. Tidak ada urusan dengan masa depan. Garis tangan lalu kerut-kerut semua itu kan karena kita begini dalam tangan mama lalu membentuk garis karena ditekuk terus, digerakkan lalu terbentuk pola garis seperti itu. Sama kan kayak garis senyum dan lain sebagainya itu hal yang sangat natural sebenarnya. Kenapa harus dikaitkan dengan jangkauan di masa depan? Oh nanti di sini ini garis anaknya berapa? Oh ada yang pernah bilang, waduh anaknya 5. Sampai hari ini saya nggak pernah punya anak. Yang berikutnya, penafsiran pratanda dan orakel atau petunjuk gaib. Pratanda-pratanda itu juga bisa dengan kartu-kartu loh, tarot misalnya. Hati-hati dengan itu tanda-tanda dengan kartu Anda suruh ini lalu di ini dengan manik-manik. Pokoknya pratanda-pratanda dengan alat-alat itu. Lalu petunjuk gaib orakel. Orangnya kemasukan dan sebagainya. Yang berikutnya paranormal. Nah, ini segala bentuk paranormal. Clairvoyance sebenarnya ya keparanormalan, perdukunan pada umumnya atau bahasa Jawanya klenik ya, klenik, okultisme dan macam-macam hal itu. Lalu yang berikutnya menanyai medium. Maksudnya apa? Orang kemasukan roh itu. Orang kemasukan lalu ditanyai, wah nanti ini bagaimana? Lalu orangnya ngomong ini dan itu lalu dipercaya. Itu juga sama, tidak lain sebenarnya pemanggilan roh jahat. Jadi dalam KGK 2116, petunjuk yang sifatnya kateketis tadi dirinci dalam petunjuk yang praktis. Dan ini sebenarnya menjadi, boleh dikatakan pedoman bagi kita. Karena ajaran gereja Katolik sangat jelas mengenai ini. Bahkan sangat rinci sampai hal-hal yang lebih praktis. Horoskop, astrologi, pembacaan tangan, penafsiran tanda-tanda, orakel, petunjuk gaib, keparanormalan, perdukunan, medium-medium gaib, itu semua dilarang. Memanggil setan, memanggil arwah, tindakan meramal membuka tabir masa depan, itu rinci sekali di dalam KGK 2116. Kenapa kok itu dilarang? Nah ini landasannya. Sekarang ini landasan filosofisnya ya atau teologis. Tadi itu kan praktis. Ya pikiran kita kadang-kadang harus praktis, kadang-kadang juga harus lebih tinggi ngomongnya. Jangan praktis-praktis melulu. Kenapa kok dilarang? Ini, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Jadi semua tadi itu, yang ditulis dilarang tadi itu, kenapa kok dilarang? Karena di situ ada kehendak kuat untuk berkuasa atas waktu. Manusia itu sesungguhnya diciptakan tidak berkuasa atas waktu, karena waktu itu kekuasaannya Tuhan. Kita akan seperti apa itu kita tidak tahu. Secara natural memang diciptakan kita tidak tahu. Bahkan dikatakan Tuhan kan berjaga-jagalah selalu karena memang kita tidak berkuasa atas waktu. Karena diciptakan tidak berkuasa atas waktu ya teruslah begitu. Jangan ingin melampaui yang tidak bisa dilampaui. Melampaui secara natural itu tidak masalah. Artinya berkuasa atas waktu secara natural dalam arti manajemen waktu, mengatur waktu dalam 24 jam, mengatur jadwal itu boleh karena itu natural. Tapi yang dimaksud berkuasa atas waktu di sini mengetahui masa depan, ingin menyingkap nanti seperti apa saya sehingga saya bisa mengambil langkah untuk menghindari atau dan sebagainya. Nah itu. Selanjutnya ini bagian yang terakhir dari pembahasan kita. Ini masih agak panjang karena masih rinci juga. KGK 2117. Bunyinya seperti ini. Semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib
supaya kekuatan itu melayaninya dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu, gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Ini kalimat panjangnya. Panjang tapi penuh dengan muatan isi. Kita akan bedah perlahan-lahan. Pertama ini, di bagian awal dari ajaran gereja dalam KGK 2117, kalimat utamanya adalah semua praktik magi dan sihir sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jadi praktik magi, magic, ya bahasa Inggrisnya magic, tapi bukan dalam arti sulapan bocah itu ya, karena sulapan bocah itu dalam bahasa Inggris disebut magic juga, yang 1, 2, 3 jadi apa, prok. Nah itu sulapan, itu tidak menggunakan kuasa jahat kalau yang hanya seperti itu ya, bocah-bocah itu. Tapi magic dalam arti menggunakan ilmu gaib ya. Semua praktik magi dan sihir ya, sihir perdukunan ini melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Berarti sebenarnya perdukunan membawa kita menyembah berhala, setara dengan menyembah berhala. Karena pelanggaran kepada perintah pertama itu adalah penyembahan berhala. Anda pergi ke dukun, Anda menyembah berhala. Gampangnya begitu. Anda menggunakan sihir, Anda menyembah berhala. Anda ikut ramalan, Anda menyembah berhala. Dan pelanggaran pada perintah pertama ini fatal. Kalau perintah yang lain tuh gampangnya ya saya pakai istilah gampang. Kalau perintah yang lain gampangnya kita hanya menyerang mungkin batangnya, rantingnya gitu ya, dosa-dosa yang lain. Tapi kalau kita menyerang perintah pertama, kita menghancurkan pokok intinya. Kalau pohon itu kita menebang sampai mencongkel akar-akarnya. Karena Allahnya Anda kesampingkan. Lalu untuk apa lagi beragama, beriman gitu, kalau Allahnya sudah dikesampingkan. Jadi sebenarnya begitu. Pelanggaran perintah pertama itu fatal karena seperti membatalkan hal yang lain-lain itu. Kalau Anda menipu itu Anda masih belum menolak Allahnya gitu loh. Ini bahasa gampang, bukan berarti menipu lebih baik, ya semuanya jelek. Tapi saya mau mengatakan, kalau Anda menipu itu belum menolak Allahnya. Hanya mengkhianati perintah Allahnya. Tapi kalau Anda melakukan perdukunan, itu sudah penyembahan berhala, yang artinya sudah menolak Allah. Nah itu artinya. Maka gereja mengingatkan ini penting sekali untuk tidak melakukan. Karena ini betul-betul dosa melawan perintah pertama. Seluruh praktik magi dan sihir. Kalau dalam bahasa kita, semua praktek perdukunan. Semua praktek klinik, semua praktek paranormal. Termasuk yang Katolik menggunakan metode-metode doa-doa Katolik. Ya, karena juga tidak sedikit dukun, paranormal yang begitu-begitu menggunakan, nggak apa-apa ini doanya Katolik. Masalahnya bukan nggak apa-apa doanya Katolik, kekuatan apa yang dipakai itu yang menjadi masalah. Ketika kekuatan supernatural yang bukan Tuhan, yang pasti iblis tentu saja, yang dipakai, lalu apa gunanya doa? Karena kekuatan yang dipakai adalah kekuatan dari roh jahat. Jadi kalau kita ngomong mengenai perdukunan ini, tolong dengarkan baik-baik saudara-saudari, kita tidak cukup hanya bicara soal yang praktis-praktis dan rinci-rinci. Pikiran kita juga harus agak filosofis dan teologis gitu. Kenapa kok ini tidak boleh? Kenapa kok sangat ditekankan pelanggaran pada penyembahan Allah ini? Jadi karena itu semua. Jadi tolong sekarang setting dulu pikiran Anda ya. Jangan langsung buru-buru hal praktis gitu. Tapi intinya dulu, katekisnya dulu, baru nanti turun kepada hal yang praktis. Nah, pola KGK kan begitu. Yang inti dulu disampaikan, baru kemudian yang praktisnya apa gitu.
Jadi ini dicerna dulu ya, kenapa landasannya, intinya, baru nanti nyambung kepada rincian-rincian berikutnya. Nah, cara berpikirnya mesti begitu. Mendalami iman Katolik juga mesti seperti itu. Landasannya apa, alkitabiahnya, kateketisnya apa, baru nyambung ke penerapan secara praktis. Berikutnya masih 2117. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan. Nah, ini bagian ini gereja sudah memberitahu bahwa ada juga praktek sihir yang memberi kesehatan. Jadi ini pun dilarang. Karena ada juga metode-metode, enggak apa-apa, ini kan bukan untuk nyerang orang. Ini kan untuk kesehatan, katanya begitu. Boleh enggak? Tidak. Dan itu sama dengan perdukunan. Gereja sudah mengingatkan biarpun hanya untuk memberi kesehatan. Karena memang dalam dunia perdukunan ada yang disebut aliran putih, aliran hitam. Itu pembedaan hanya cara saja. Kalau hitam itu bisa untuk nyerang orang, kalau putih tidak. Putih berarti untuk perlindungan diri, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, menyembuhkan orang. Itu putih. Tapi putih dan hitam hanya soal nyerang atau tidak. Tapi sumber kekuatannya sama. Jadi istilah putih atau hitam itu bukan pembenaran, ini putih kok nggak apa-apa. Bukan berarti putih dari Tuhan. Ingat baik-baik saudara-saudari. Meskipun putih, asal kekuatannya adalah kekuatan supernatural non-Tuhan. Artinya apa? Kekuatan setan. Jadi penyembuhan yang datang karena kekuatan setan, itu melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Ini jelas dalam KGK 2117. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jadi untuk kesehatan pun, kalau itu menggunakan daya perdukunan, itu penyembahan berhala. Itu dilarang. Jadi petunjuknya ini jelas sekali secara kateketis. Nah sekarang kita lihat, ini yang tadi ini putih yang pertama, ya. Perdukunan putih, kesehatan. Yang berikutnya perdukunan hitam, persantetan. Harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau, harus dikecam dengan lebih sungguh lagi itu maksudnya apa? Lebih parah lagi. Untuk kesehatan yang tidak merugikan orang aja dilarang, itu maksudnya. Untuk kesehatan, untuk penyembuhan itu kan nggak merugikan orang, itu pun dilarang. Apalagi kalau kalimat lanjutannya, untuk mencelakakan orang lain dengan cara meminta bantuan roh jahat. Jadi KGK itu sudah bicara soal santet, meskipun tidak menggunakan kata santet. Santet ini kan istilah bahasa Indonesia atau istilah bahasa Jawa. Tapi dalam kalimat ini ada muatan mengenai santet. Jadi apakah gereja Katolik bicara mengenai santet? Bicara. Eksplisit malah. Harus dikecam dengan lebih sungguh lagi. Maksudnya tindakan tadi itu, sihir tadi itu, magi dan sihir tadi maksudnya. Harus dikecam lebih sungguh lagi kalau apa maksudnya? Kalau sihirnya tadi ditujukan untuk mencelakakan orang lain dengan bantuan roh jahat. Mencelakakan orang lain dengan bantuan roh jahat dalam istilah bahasa kita santet. Tenung, teluh, gitu loh. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu sangat jelas berbicara mengenai ini. Dan apakah dengan ini gereja mengakui adanya itu? Ya iya. Fenomen-fenomen spiritual itu memang ada. Itulah kenapa gereja punya eksorsisme, punya deliverance, punya doa menangkal setan, punya doa Mikael dan sebagainya, karena memang ada. Bahwa Anda sebagian besar tidak pernah mengalami dan tidak percaya, silahkan. Tapi bahwa itu ternyata memang ada, ya memang ada. Anda yang tidak percaya boleh tidak percaya, tidak masalah kan, itu juga tidak, itu hak Anda. Tapi Anda tidak percaya, tidak mengubah kenyataan bahwa praktek-praktek seperti ini masih ada sampai hari ini. Tidak mengubah kenyataan itu, gitu maksudnya. Seperti Anda percaya mengenai corona atau tidak, itu urusan Anda. Tapi ketidakpercayaan Anda pada corona tidak mengubah kenyataan virus itu membunuh banyak orang, itu saja. Ini perbandingan yang mungkin tidak setara, tapi harus saya ungkapkan. Karena orang saya nggak percaya santet, saya nggak percaya gitu-gitu, ya boleh saja. Itu juga tidak salah juga Anda tidak percaya.
Hanya masalahnya adalah hal itu masih berlangsung sampai hari ini. Itulah kenapa gereja memberi kita pedoman. Berikutnya, lebih rinci lagi, penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme juga ditolak. Ramalan magi. Hal-hal yang mengacu pada roh-roh ya, spiritisme. Itu nanti hubungannya dengan ramalan, dengan magi, dengan terawang itu ya. Jimat juga harus ditolak. Jimat itu seperti apa kalau benda-benda tertentu lalu Anda anggap bertuah, akan membawa pada hoki, itu jimat ya. Jimat itu kalau benda atau sesuatu yang tidak punya kaitan logis, tapi Anda anggap mendatangkan sesuatu yang lain atau menolak sesuatu yang lain, itu jimat. Anda menyimpan pring petuk dalam bahasa Jawa, bambu lalu Anda simpan, nanti itu bisa bertuah membuat toko Anda laris. Hubungannya apa bambu dengan larisnya toko coba? Nah itu jimat. Anda memasang ikan dengan tulisan tertentu, lalu ikannya nanti menarik rezeki. Hubungannya apa ikan dengan rezeki coba? Bahkan ikan itu Anda beri rezeki dengan Anda beri makan. Logislah sedikit. Bahkan ikan itu membutuhkan rezeki Anda, saudara. Nah itu sudah jimat kalau begitu itu. Maksudnya adalah, ternyata penggunaan jimat itu luas. Orang bisa tidak sengaja masuk dalam penggunaan jimat yang ditolak oleh gereja ini. Dalam KGK 2117. Sekarang Anda yang mendengarkan ini, tolong periksa. Apakah Anda menggunakan jimat atau tidak? Jimat itu tidak harus berasal dari dukun atau tidak harus berasal dari siapa saja yang mengaku mbah pinter atau apa. Tapi Anda menemukan sendiri, lalu Anda yakini itu sudah jimat juga. Anda menemukan apa, tuah, waduh ini akan membawa tuah. Katanya kalau seperti ini disimpan, nanti mendatangkan pesona misalnya. Dikantongin, wah jadi cakep, cewek-cewek tertarik. Saya pernah dengar dari mbah dulu itu, kalau ngantongin ini, nah itu juga sudah jimat. Tolong periksa, apakah Anda menggunakan jimat atau tidak. Kalau jika iya, tolak. Jadi begitulah saudara-saudari, dalam KGK 2117. Bagian terakhir dari KGK 2117 adalah daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat. Ini sekali lagi mengulangi mengenai proses kesehatan atau proses penyembuhan. Jadi penyembuhan alami itu boleh. Contohnya menggunakan ramuan-ramuan kuno. Tetapi yang tidak boleh kalau ramuan-ramuan itu disertai dengan seruan-seruan kepada kekuatan-kekuatan lain. Ditumbuk ramuan-ramuan jayu atau apa lalu ada mantra-mantranya. Nah, ini yang dilarang. Kalau penyembuhan alamiahnya itu boleh. Alamiah ya, alamiah berarti natural. Sekali lagi, kata kuncinya adalah natural versus supernatural. Yang dibolehkan itu natural. Kalau supernatural itu nanti kekuatan jahat yang datang. Nah ini semua kemudian ditutup dengan sangat manis oleh gereja dengan penutup seperti ini di dalam KGK 2117. Karena itu, karena tadi sudah panjang lebar itu, gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Ingat baik-baik, gereja sudah memberi landasan yang ketat, yang jelas, bahkan rinci dalam 3 pasal KGK atau 3 artikel 2115, 2116, 2117. Ingat apa yang saya katakan, kita harus membebaskan diri dari semua bentuk perdukunan, perjimatan, dan segala macam yang dirinci tadi, agar kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala, menolak Allah, kemudian menyembah ilah-ilah yang lain yang bukan Allah.